saya Aji Suswantoro, bisa ditemui di Twitter @ajibleh ya. Kebetulan saya adalah ketua pelaksana acara tablik akbar ini ya. Nikah siapa takut? Karena nikah bukan cuma sekedar untuk berani-beranian ya, tapi karena kita butuh bekal gitu. Dan nikah dengan ilmu yang mumpuni gitu. Tujuan kenapa acara ini diadakan gitu ya. Sebenarnya kenapa sih Indonesia tanpa JIL mengadakan acara kajian pranikah? Sebenarnya secara branding tidak masuk gitu ya. Tapi kami ingin gitu, kami semua ingin bahwasanya para troops dan teman-teman semua memiliki pemahaman yang baik dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah gerbang awal gitu ya untuk menentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh berkah gitu ya. Teman-teman semua yang saya cintai, teman-teman, alhamdulillah siang ini saya bisa hadir di sini untuk sharing ke teman-teman semua mengenai tema persiapan pernikahan. Biasanya yang bicara itu udah banyak pengalamannya gitu ya dibandingkan yang dengar. Ini kan pengalaman saya cuma satu, nggak banyak amat gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Biasanya kan kalau ngomongin tentang politik, wah berarti yang bicara itu udah lama di dunia politik, yang ini belajar politik. Ini saya sih baru sekali pengalaman juga banyak teman-teman ya. Bilang mudah-mudahan teman-teman tidak kecewa karena ketika dia sebelumnya perkenalkan saya muridnya, ngaku-ngaku muridnya gitu ya. Kita akan bicara mengenai persiapan pernikahan, tapi saya minta sama panitia untuk saya akan lebih fokus sesuai dengan profesi saya itu bekal persiapan pernikahan dari sudut pandang finansial. Karena ini seringkali juga menjadi salah satu hambatan atau salah satu hal yang membuat saya bilang dulu kok nggak tega ya. Ustaz, ngomongin aja Ustaz, malu-malu. Saya bisa menyebutnya PPJ, para pencari jodoh. Dua hari yang lalu panitia, bukan 2 hari lalu ya, Jumat malam ya, panitia menghubungi saya, diminta menggantikan ini kami banget. Tadinya saya nggak mau datang karena saya jam 12 masih ngisi kajian juga di Tangerang. Tapi panitia punya satu kata kunci yang saya nggak bisa tolak. Bang, 500 jomblo sama Bekasi ngumpul bang. Saya juga tahu. Saya lihat parkiran cuaca dong. Bekasi hujan pada hari ini, ya Allah. 500 jomblo ngumpul, pusatnya nggak ada, hujan lagi. Itu semestinya bisa gaul semua. Ya udah, saya datang. Dengan semangat 45, jam 11 saya sudah di sana, saya langsung ke sini. Ternyata benar, 500 jomblo di sini. Sama berangkatan atau ya? Mudah-mudahan di PJ juga bisa tetap jomblo. Sampai di mana dia tadi? Ya salah satu sebab kenapa para pencari jodoh kemudian agak menunda pernikahan atau kemudian tidak percaya diri untuk melanjutkan hasratnya, menyalurkan fitrahnya untuk menikah adalah masalah finansial. Itu salah satu sebab saja. Tapi buat saya sih, masalah finansial seringkali menjadi kambing hitam. Masalah sesungguhnya adalah dia tidak siap secara psikologis. Mungkin belum berani. Bukan masalah nggak punya uangnya, tapi belum berani dengan uang segitu. Nilai kepercayaan dirinya ditempatkan kepada nilai finansial yang dia miliki. Dan biasanya hal ini lebih banyak bertumpu kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Biasanya. Ini terbukti ketika berjejer pengantin di depan pelaminan, teman-temannya kemudian berfoto bareng, pengantin perempuan itu colek-colek, kenal di mana, perasaannya gimana, oh pasti senang banget dan segala macam. Teman-teman perempuan itu nanyanya hal-hal yang romantis, perasaannya bagaimana. Lagi, masalah duit nih maksudnya. Teman laki-laki beda. Harus berapa lu? Bahas saya udah. Kalau saya kasih sekarang masih kondisi saya paling nggak $5.000.
semuanya. Karena memang saya bahkan sejak SMA sudah ditanya sama adik kelas saya, Bapak, kalau nikah itu berapa sih modalnya Bang? Saya udah nanya begini. Saya sendiri menikah alhamdulillah kasih kemudahan. Saya lulus kuliah tahun 2001, langsung dipaksa bekerja. Karena saya lulusan STAN, dari STAN harus dipaksa untuk nulis surat lamaran ke Menteri Keuangan dan di skenario kan langsung diterima. Setelah setahun bekerja, kemudian ditanya sama guru ngaji saya, udah menikah belum? Ya mau lah, masa nggak mau. Di proses pertama kali kemudian ada sedikit miskomunikasi, bilang kontak nih sama ininya, oh ya udah jadi tiba-tiba ini seru tiba-tiba SMS berbunyi. Zaman dulu SMS bunyinya gimana ya? Gak kayak yang sekarang, bunyi macam-macam. SMS bunyi isinya begini, dibuka lowongan sebagai pendamping hidup. Jawaban ditunggu 1x24 jam. Saya lagi di depan komputer, baca SMS, gemeter man, langsung rebahan. Bunyi lagi. Saya pegang SMS. And don't hesitate to say no if it is the answer. Iya. Dan tidak itu. Kemudian proses berlanjut. Nah, itu lah, singkat gitu. Alhamdulillah diberikan kemudahan sehingga tidak perlu repot-repot. Baru babak pertama itu, babak kedua adalah bagian keluarga. Alhamdulillah kasih kemudahan. Kakak saya sudah menikah lebih dulu. Saya anak ke 6, saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Saya kalau untuk dari awal itu lama ya, saya itu di bawah ya. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Yang lain, yang pertama menikah anak nomor 3, terus nomor 2, terus nomor 1, terus nomor 4, terus nomor saya 6, terus 5, terus 7. Jadi nggak usah khawatir, berantakan kayak begitu nggak usah khawatir. Oh saya nunggu kakak saya dulu. Emangnya nikah pakai tunggu-tungguan? Emang nikahnya bareng atau pakai tunggu-tungguan gitu? Kadang-kadang terutama bagian apa? Agak ragu, saya nggak mau melampiaskan kakak saya. Kenapa? Apa kalian aja ngajak bareng gitu kan? Kalian coba-coba kayak gitu terus, bisa. Ya, lompat-lompat nggak masalah. Alhamdulillah di keluarga ada contoh salah seorang kakak saya yang menikah dengan proses yang cepat, cukup taruh, kemudian menikah dari usia yang muda, sehingga saya menjadi lebih mudah ketika mengajukan kepada orang tua. Tapi proses di keluarga calon istri pada saat itu juga cukup ada tantangan. Kaget juga kan orang tuanya, loh kenapa pengen buru-buru? Jangan-jangan, gitu kan? Itu di keluarga, ya kita harus meyakinkan dulu pihak keluarga karena mereka memang tidak terbiasa. Tapi alhamdulillah sekarang malah sebaliknya. Sekarang mertua saya malah ngebet nyari calon untuk anaknya yang ketiga. Sehingga sekarang pakaiannya itu yang kemarin calon gimana hasilnya? Belum Pak, aku mau coba. Kalau belum itu cari lagi yang lain. Iya Pak. Enggak, belum aja dia kan. Karena sudah ada pengalaman. Jadi ternyata orang tua sebetulnya bisa menerima yang mungkin pada zamannya dulu dianggap suatu hal yang aneh, tapi sebetulnya kalau kita bisa contohkan dan kemudian berhasil dengan baik, hal ini tidak akan menjadi hambatan bagi orang tua. Jadi kita harus khawatir kalau misalnya masih nunggu kakak lah, masih nggak yakin dengan orang tua, insya Allah mereka semua punya hati dan hati-hati itu dikendalikan sama Allah. Jadi kita minta saja sama Allah. Berbicara kalau topik sebelumnya tentang takwa, mungkin saya akan lebih spesifik mengenai finansial saja, tapi satu hal mungkin mengenai doa itu yang tidak boleh lepas. Doa dan segala aspeknya.
ketika berdoa kita perhatikan adab doa. Adab doa salah satunya adalah bahwa berdoa itu disertai dengan pujian kepada Allah. Adab doa itu kan harus memuji kepada Allah dengan cara menyebut Allah, mengagungkan nama Allah. Salah satu adab doa kemudian sholawat kepada Rasulullah dan istighfar. Ini menunjukkan bahwa kalau kita pengen punya sesuatu, salah satunya pengen dimudahkan urusan perjodohan kita, nomor satu adalah kita istighfar, mohon ampun, bersihkan diri. Kita istighfar, mohon ampun, bersihkan diri, agungkan Allah. Saya nggak ada apa-apanya. Makanya prosesnya doa itu adalah kita mengangkat tangan, kalau nggak ada, tangannya ke atas, mukanya ke bawah, atau sujud sekalian. Salah satu kondisi di mana doa dijawab ketika sujud, di mana kita betul ada di bawah. Artinya kita istighfar, kita sampai yang paling tinggi. Kita berada posisi yang paling rendah, kita sampai yang paling tinggi. Dan kemudian sholawat, kita pengen mengikuti jejak Rasulullah. Baru kita minta. Apa sih mintanya? Minta pengen jodoh, minta pengen rezeki lah, minta pengen anak lah, dan lain-lain. Tapi tadi istighfar, pujian kepada Allah, dan salawat itu jangan dilupakan. Dan ada doa yang lain menyertai. Misalnya ketika berdoa, jangan sampai kita berdoa menggunakan pakaian yang sumbernya dari harta yang haram, yang kita makan dalam makanan yang haram, sumbernya haram. Oleh karena itu, bersihkan diri, sebenarnya bersihkan diri kita. Kalau kita memang betul-betul ingin apa yang dalam hati kita nantikan itu hadir dengan proses yang terbaik. Ada berdoa lainnya adalah kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kita betul-betul berharap bahwa ini akan diberi. Tapi kita juga harus memilihnya dengan kecemasan kalau Allah nggak suka dengan apa yang kita minta. Jadi jangan sampai kita berdoa, ya Allah, kalau memang dikasih ya sama si Anu, tapi kalau memang enggak juga ya nggak apa-apa sih. Nggak ada doa kayak begitu, nggak bohong, dan doa nggak optimis. Doa itu cuma milik orang-orang yang optimis. Orang pesimis nggak berdoa. Justru karena dia optimis, dia percaya betul bahwa Allah yang menguasai segalanya, maka dia berdoa. Ya Allah, berikan saya hidup yang terbaik. Terbaiknya kayak gimana? Terserah Allah, Allah yang tahu. Disertai dengan tawakal. Jadi kita minta yang terbaik, berharap diberikan, tapi juga khawatir biar kita betul-betul harapannya pada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, doa dan adab-adabnya itu tawakal kita. Berdoa juga ada waktu-waktu yang mustajab. Berdoa juga ada waktu-waktu yang mustajab. Misalnya berdoa ketika turun hujan. Perhatikan nggak ketika hujan kita lebih sering memandang ke jendela. Padahal tidak ada orang yang kita tunggu, benar nggak? Itu kerjaannya jomblo banget. Oh iya, ada dari jendela, kan? Padahal nggak nunggu siapa-siapa. Tapi jendela seakan-akan menarik kita untuk bisa melihat ke sana. Kalau kondisi lagi sedang hujan, itulah saat yang baik untuk berdoa. Berdoa saat yang baik misalnya setelah sholat, di sepertiga malam. Artinya kita juga perlu memperbanyak ibadah kita. Ini dari seperti saya sampaikan tadi, ternyata lebih banyak kekhawatiran itu di kalangan para hewan dibandingkan dengan agama. Kalau agama mungkin masalah keturutannya aja gitu yang lebih kencang dibanding laki-laki. Kalau laki-laki sok cuek gitu, padahal dalamnya juga deg-degan gitu kan. Banyak akhwat yang sudah merasa siap, akhirnya kemudian pasang tanda, yes, I'm ready. Tentu nggak benar-benar begitu ya maksudnya sudah menyiapkan diri.
Tapi saya akhwatnya udah pada yes I'm ready, ibuannya masih berada di pojokan masjid dan merenung. Aisyah dulu, apa Aisyah dulu ya? Pusing kah? Ini masih bagus, pojoknya di masjid. Sehingga ketika Ustaznya tanya, udah siap nikah belum? Aisyah siap dan Aisyahnya belum. Mari kita lihat hadis ini. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah siap untuk menikah, nikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat menahan pandangan dan menyelamatkan kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya dia akan menjadi perisai. Barang siapa sudah siap menikah, nah menurut para ahli tafsir yang disebut dengan siap di sini adalah siap secara fisik, siap secara psikologis, dan siap secara finansial. Fisik sudah siap? Masih laku sih. Fisiknya udah siap belum? Siap. Siap lah. Udah kebalik kan? Udah kebalik ya berarti udah siap secara fisik. Secara psikologis ya? Siap. Nah itu ya. Secara finansial siap? Siap. Ada yang belum, ada yang belum. Oke, sekarang mari kita lihat kesiapan secara finansial. Kesiapan secara finansial ukurnya bagaimana? Seperti tadi pertanyaan, kira-kira butuh dana berapa sih untuk bisa melamar? Kira-kira butuh gaji berapa sih untuk pantas melamar? Kira-kira butuh dana berapa sih untuk menyelenggarakan resepsi? Kali ini kadang-kadang jadi pertanyaan, padahal ini bukan hal yang prioritas sama sekali. Sama yang punya semua yang Sudah siapkah untuk menikah? Secara finansial, jangan salah menempatkan prioritas. Prioritas kita secara finansial adalah bagaimana memenuhi nafkah setelah menikah, bukan bagaimana menyiapkan dana untuk resepsi pernikahan. Jadi prioritas teman-teman semua bukan menyiapkan resepsi. Resepsi itu cuma sekali, selesai. Dan jadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami nantinya adalah nafkah seumur hidup. Kalau itu sudah sanggup, maka Anda sudah siap. Kalau itu belum sanggup, Anda sudah siap. Uangnya 25, iya. Sanggup nggak ada? Kita kan 25, Langsung berisiko nanti. Tadi bilangnya siap. Menanggung nafkah seumur hidup, sanggup nggak? Sanggup. Jadi pegawai siap begini. Tadi bilang siap. Sanggup nafkah? Siap. Tanggung jawab resepsi itu tidak sepenuhnya ada di pengantin. Karena semahal-mahalnya biaya resepsi masih bisa ditanggung bersama oleh keluarga kedua belah pihak. Masih bisa negosiasi, masih bisa patungan. Ingat, biaya resepsi itu bisa nego, bisa patungan, bisa cincai. Tadi biaya hidup, semurah apapun itu tanggung jawab kita. Sekarang laki-laki, karena menjadi tanggung jawab seorang suami adalah untuk menafkahi anak dan istrinya sesudah menikah. Saya suka agak bingung melihat prosesi pernikahan di Indonesia. Biasanya tuan rumahnya siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Tuan rumahnya perempuan. Laki-laki datang ke rumahnya. Pertama, kalau di Betawi, ngapain dulu? Adu pantun. Buka pintu. Oh, dulu kolam pintunya, gitu kan? Di Bekasi nggak begitu ya? Oh, di Bekasi nggak pakai pintu rumahnya. Oh, maaf, tadi imigrasi sudah ada, sudah dicek belum di paspor saya? Setelah itu yang terjadi adalah proses serah terima. Apa yang diserah terimakan? Barang-barang, ya kan? Nah, yang lucu adalah ada serah terima calon pengantin laki-laki ke keluarga calon pengantin perempuan. Benar nggak? Setelah itu upacara dimulai. Acara selesai, sungkeman segala macam selesai. Ada nggak upacara penyerahan pengantin perempuan ke suaminya? Enggak. Nggak ada. Yang ada penyerahan laki-laki ke keluarga perempuan. Ya sudah, perempuan perempuan ini nggak hadirnya. Ya udah dikasih. Ya nggak?
Seharusnya begitu sah, diserahin ke pengadilan perempuan. Nah, kasih makan ya, kasih rumah, kasih makan, kasih tempat tidur, kasih ini, dah. Itu tanggung jawab kita. Begitu sah menikah, tanggung jawab kita memberikan nafkah kepada istri kita, sebesar atau sekecil apapun. Kalau resepsi, sebesar apapun, semahal apapun, bisa partner, bisa negosiasi. Tapi kalau biaya hidup sekecil apapun ada di pundak kita sendiri. Udah nggak boleh minta. Saat terakhir kita minta sama orang tua adalah saat kita dinikahkan. Itu saat terakhir kita boleh minta. Sesudah itu kita nggak boleh minta lagi sama orang tua. Sesudah itu kita sudah bisa mandiri seharusnya. Bukan berarti nggak boleh tinggal di rumah mertua. Tapi luruskan ya, kalau tinggal di rumah mertua itu ada alasannya. Pengen berbakti sama orang tua. Jadi begitu nikah. Sebelum nikah pernah nggak permisi tinggal di rumah orang tua? Nggak pernah. Pernah nggak permisi tinggal di rumah orang tua? Udah akhir balik loh. Udah akhir balik kan harusnya tanggung jawab sendiri, benar nggak? Pernah nggak ditanya, Kak tinggal di sini? Pernah nggak nanya gue? Nggak pernah nanya. Kalau nikah, Anda harus tanya. Mohon maaf, Bapak, Ibu, bukannya kita masih belum mau tinggal terpisah, tapi masih pengen berbakti sama orang tua. Apalagi mama kan udah tua, tinggal sendirian, bapak kerja, kasihan di rumah sendiri. Itu adalah kamuflase untuk bilang belum punya rumah. Tapi tuliskannya pengen berbakti sama orang tua. Pas mau beli rumah gimana caranya, triknya? Bawa brosur sebanyak-banyaknya, baca, taruh di meja. Nanti juga mertua bakal lihat. Kamu beli rumahnya? Iya Pak, pengen mandiri. Cicilannya insya Allah bisa Pak. Tapi DP-nya nggak kelihatan itu bisa gue sebab terlalu rendah, tapi kalau memang nggak ada. Tapi setidaknya dua orang wanita sudah mengakui, ibu dan istri kita dibaca cukup. Yang lain mah nggak penting. Sampai di mana tadi? DP rumah ya? Nah lanjutlah. Indikator siap menikah untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki siap menikah berpenghasilan. Udah itu aja indikatornya. Bukan sudah bekerja, bukan ya. Sudah berpenghasilan. Kita harus bisa bedakan berpenghasilan dan bekerja. Orang yang sudah berpenghasilan belum tentu dia kerja. Orang yang kerja pasti berpenghasilan, tapi belum tentu cukup. Jadi punya penghasilan yang memadai. Itu syaratnya. Belum kerja kok bisa berpenghasilan? Ya bisa. Belum kerja nih, tadi punya bisnis. Sejak masih kuliah, udah bisnis. Berpenghasilan nggak? Berpenghasilan. Udah sah belum nikah? Oh, udah sah. Apa orang tuanya bilang begini, begitu anak lulus kuliah orang tuanya bilang begini, terserah deh mau kerja mau ngapain, pokoknya ini kontrakan 50 pintu betul. Alhamdulillah. Udah berpenghasilan belum? Bukan, ini kan nikah aja. Artinya harus punya penghasilan. Ada orang kerja, gajinya UMR, potong pajak, potong cicilan, potong ini, potong semua. Hampir tiap bulan minta lagi sama emaknya. Udah siap nikah belum? Belum. Masih minta sama emaknya, itu belum siap nikah. Untuk laki-laki berpenghasilan, bisa bersyukur dengan penghasilan yang ada sekarang. Artinya dia sudah merasa cukup. Kalau orang nggak merasa cukup, nggak bisa bersyukur. Kalau dia nggak bisa bersyukur, artinya dia sudah bisa ngatur keuangannya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Yang minimal untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk transportnya kerja, itu nggak minta lagi sama orang tua. Belum bisa beli rumah, ya nggak masalah. Yang penting udah punya duit buat kontrak rumah. Belum punya mobil, nggak apa-apa. Yang penting bisa bayar buat angkot. Tapi BBM rumah yang 2.000 ya sudah biarin aja lah. Ada kabar baik, BBM naik 2.000, yang lain juga pada naik, tapi tarif penghulu tetap 600.000. Ini kabar baik, kabar baik. Yang ketiga, semangat untuk terus berkembang. Jangan sampai kemudian merasa cukup, bukan merasa cukup, merasa sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengembangkan diri,
merasa saya itu segini udah segini aja. Ini juga harus jadi faktor penentu bagi seorang wanita ketika menseleksi calon suaminya. Cari calon suami yang bisa berkembang. Kenapa? Karena Anda akan menikahi dia sekarang, besok, dan seterusnya. Jadi nilailah seorang laki-laki dari masa depannya. Jangan nilai dari sekarang, tapi lihat bagaimana potensinya di masa yang akan datang. Itu pesan dari istri saya. Jadi setelah menikah saya tanya, sebelumnya pernah taruh sama yang lain nggak? Pernah. Tapi ketika taruh sama yang lain, tidak terpancar dari orang itu semangat untuk memperbaiki diri. Seakan-akan orang yang merasa udah segini aja deh. Begitu taruh sama saya, katanya melihat ada potensi untuk terus berkembang. Gitu kira-kira. Jadi yang kita lihat, yang kita sajikan, yang kita presentasikan kepada calon istri dan calon mertua adalah potensi di masa yang akan datang. Ini tercermin dari cara bikin CV. Pakai CV ya sekarang ya, pakai CV. Biasa, pertama kan nama biodata, nama tempat tanggal lahir segala macam. Kolom yang cukup penting penghasilan. Dulu saya tulis penghasilan begini. Penghasilan 1 CPNS 750.000. Segini. Kasih keterangan dalam proses pengangkatan menjadi PNS 1,2 juta. Kasih kode pangkat 2C. Karena calon mertua pegawai juga yang paham, tapi beda pangkat. Dia tentara, saya sipil. Serem juga. 2C itu sekarang dengan sersan. Datang ke rumah kolonel. Sementara. Yang kedua, penulis di tabloid Fitri. Penghasilan dalam tahap negosiasi. Ya, itu tulisnya. Padahal ketika buat Fitri itu baru pertama saya tulis artikel. Bisa nggak saya dibikin artikel di sini? Oh, itu beneran nih, boleh masukin. Ada foto, yang penting salah satu ada foto di situ, ada nama website kita, buat branding ya nggak? Oke, karena selagi saya menjadi PNS, saya juga sudah mulai berkarir sebagai perencana keuangan. Karena saya mulai belajar perencana keuangan sejak masih kuliah. Jadi begitu lulus menjadi PNS. Saya tetap menjalankan karir saya sebagai perencana keuangan karena waktu itu masih di Jakarta. Nah, kalau istri saya mengenalkan saya kepada orang tuanya, nggak bawa CV, bawa tabloid dulu. Nih orangnya yang ini, yang dari koran kan itu keren ya nggak? Tapi koran tidak ada lampu merah ya. Penghasilan nomor 3. Bisnis pembiayaan syariah. Penghasilan plus minus 500.000. Jadi yang dilihat adalah potensi masa yang akan datang. PNS potensinya pangkat. Bisnis pasti bisa naik. Kemudian tadi tulis di media dalam tahap negosiasi. Negonya 6 bulan baru dapat duit ya. Setelah ke media yang lain baru dibayar. Kalau media pertama nggak usah dibayar nggak apa-apa. Buat portofolio, istilah kerennya portofolio. Istilah lebih keren lagi pencitraan. Alhamdulillah itu yang kemudian dilihat sebagai sebuah potensi di masa yang akan datang. Saya lihat sekali lagi, jangan nilai seorang ilmuwan dari kondisi dia sekarang, termasuk secara finansial. Jangan lihat gajinya cuma segitu. Tapi niatnya punya potensi dari masa yang akan datang. Dia bisa jadi apa di masa yang akan datang? Kalau kata dunia ya, ada cewek yang gak taksir dulu, kemudian gak mau sama dia. Orang itu gagal membaca isyarat peradaban, gagal membaca isyarat masa depan. Kata dunia dia begitu. Ya, zaman dulu kita sama-sama kurus, sama-sama cupin, sama-sama nggak ada apa-apa ya kan? Jadi nilailah Iwan menggunakan itu dari potensinya di masa yang akan datang. Sedangkan untuk kawan, syaratnya adalah siap mengelola keuangan sendiri dan siap start dari awal. Tidak harus punya tabungan, tapi harus punya penghasilan. Tidak harus punya aset, tapi yang penting punya penghasilan. Aku juga sama,
tidak harus bawa uang tertentu, tapi siap mengelola keuangan sendiri. Kadang-kadang kan ada nih dari SD, dari orang lahir sampai kuliah tinggal sama orang tua terus, bahkan kuliah pun tinggalnya sama orang tua. Akhirnya dari kasih uang jajannya harian. Kayak berangkat, minta duit, begitu nikah, sebenarnya dikasih duit sebulan. Ini gimana ngaturnya ya? Beli cabai kaget, cabai 5.000 cuma untuk segini, kan? Tidak terbiasa untuk ngatur keuangan sendiri. Jadi PR-nya nih, untuk apa nih? Yang sekarang masih dikasih uang harian sama orang tua, kalau mau subsidi aku bulanan ya. Kalau nggak bulanan juga nggak apa-apa. Nggak usah subsidi sekali. Sudah kami belajar mandiri, silakan. Kalaupun masih subsidi ya bulanan, atau mingguan deh kalau kamu kaget. Yang kedua, siap start dari awal. Kenapa harus siap start dari awal? Jangan samakan calon suami dengan orang tua. Orang tua kita sudah puluhan tahun kerja, wajar mereka punya ini punya itu. Tapi calon suami Anda mungkin baru sebulan 2 bulan masih ngepek kayak begini, yang nikmati aja dulu. Yang penting potensinya juga saya akan datang. Yang terbiasa di rumah segala macam dilayani oleh pembantu, semua kamar ada AC-nya, semua kamar ada TV-nya, kemana-mana ada supir yang siap nganter. Bisa jadi nanti harus tinggal di rumah, di dalam gang, becek-becek, nggak ada ojek. Nah itu harus sudah siap untuk itu. Karena seorang wanita ketika menikah seorang laki-laki, maka standar kehidupannya harus ikut kepada standar kehidupan suaminya. Dan kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah. Nafkah itu seperti apa? Dalam salah satu hadis dijelaskan, berikan dia makan sebagaimana kamu makan, berikan dia tempat tinggal sebagaimana kamu tinggal, berikan dia pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Artinya mengikuti standar suami. Bagaimana kalau seorang istri punya penghasilan sendiri, silakan. Tapi standar hidupnya mengikuti suami. Misalnya, istrinya bisa koyak-koyak gitu. Karena suaminya penghasilannya segitu. Tapi nggak mau ngasih juga istrinya, nggak apa-apa, nggak salah. Asal mau atau tahu ke suaminya. Saya punya misalnya istri gajinya 10 juta, suami gajinya 3 juta. Istrinya sebetulnya bisa beli segala macam, bisa makan segala macam, tapi nggak tega karena suaminya di rumah standarnya begitu. Ya sudah, ikutin aja standar suami. Uangnya boleh nggak kasih suami? Boleh. Nah, suami langsung melongo, ya nggak boleh, nggak usah dikasih. Syarat perempuan tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Boting, Bu Ical. Kami dari keluarga baik-baik. Terima kasih. Sama kami dari ITJ Bekasi. Tadi baru selesai acara kajian pranikah lah. Cara bagaimana mempersiapkan menuju pernikahan yang barokah. Tadi alhamdulillah cukup banyak ya Kang. Sekitar berapa? Hampir 600 orang. Hampir 600 orang ya. Tujuan kita supaya kenapa tuh tujuannya? Kita memberikan motivasi kepada orang-orang yang belum menikah sehingga dia memiliki keberanian. Pertama tadi maksudnya adalah tujuannya orang yang sudah siap menikah tapi belum berani. Nah, mudah-mudahan dengan kajian tadi memiliki keberanian, keyakinan yang mengambil langkah supaya bisa segera menikah, karena mampu juga menikah berapa dari tahun sunnah Rasul ya. Harus meyakinkan selain yakin secara finansial, yakin juga secara fisik, psikologis, dan ya memang mereka yang mampu gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Biar jomblo-jomblo juga jangan banyak-banyak ya, berkurang lah gitu. Nanti banyak cabe-cabean gitu. Jangan berpikir kalau cowok tuh kalau nikah tuh cari cewek yang mau diajak susah. Sebenarnya lo ngajak susah apa mau ajak nikah gitu ya. Nah, udah cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.